Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bagas Mesa Ngaji di podcast komunikasi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Istimewanya apa? Kita lihat nanti. Kak, mana orangnya ini tamunya? Baik aja, sini Pak. Halo. Katanya Pak ini tadi. Kali ini kita bersama Kak Anja. Saya Kak Anja. Halo. Apa kabarnya Kak? Baik. Alhamdulillah. Kita untuk kawan-kawan yang belum kenal Kak Anjas ini, kebetulan Kak Anjas ini salah satu alumni dari Universitas Batu Raja Kak ya? Tahun kapan Kak itu Kak? Tahun 2018 kalau lulus ya. Kalau ininya masuknya 2014. Oh, berarti 4 tahun ya 4 tahun itu lama apa bentar Kak? Bentar. Oh ya. Kak Anjas tinggal di mana Kak? Apanya ini dari mana? Tinggal di berdomisili. Kalau berdomisilinya di Kelurahan Talang Jawa. Oh, Talang Jawa sini Kak ya. Kawan-kawan, kebetulan nih Kak Anjas ini adalah suatu motivator untuk saya. Karena apa? Kak Anjas ini adalah salah satu seseorang yang profesional di bidang sinematografi. Kawan-kawan untuk yang mau belajar atau mau masuk di bidang sinematografi untuk belajar, bisa dengan Kak Anjas ya Bisa. Kebetulan Kak, saya ini di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi sebagai kabid sinematografi dan mungkin pengalaman saya masih sedikit Kak tentang sinema. Olehnya saya itu basicnya di foto. Bisa Kak belajar nanti Kak ya? Bisa. Tinggal kita atur waktunya aja kan. Boleh Kak. Kak, kalau boleh tahu, awal Kakak merintis karir di sinematografi itu sejak kapan Kak? Kalau untuk merintis itu sebenarnya bukan merintis sih, hobi ya. Hobinya itu mungkin 5 tahun ke belakang lah, masih pada saat masih duduk di bangku kuliah. Mungkin itu awal-awalnya itu tahun 2015. Oh, waktu masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa, karena kan di ilmu komunikasi juga kita banyak belajar tentang fotografi, videografi, dan juga saat itu teman-teman sekuliahan aku juga banyak yang hobi kan. Ada waktu itu ada alumni juga, ada Kak Arif, Kak Bayu, Kak Robi. Iya. Hobi juga, jadi kami sama-sama menekuni hobi itu hingga sampai saat ini. Wah, keren. Berarti sampai saat ini masih belajar bareng Kak ya? Masih belajar bareng. Oh, kan saya sering lihat nih Kak, kalian ngejob bareng itu masuk di dunia wedding. Benar. Kak, dengar-dengar Kakak ini ada masuk di Pemda itu sebagai apa Kak ya? Di Pemda. Kalau itu sebagai pekerjaan. Jadi kalau sehari-harinya saya bekerja di Humas Protokol di Pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu. Cuman kalau di hari Sabtu Minggu saya itu ada ngejob, yaitu job wedding tadi. Kalau boleh tahu Kak ya, di sebagai Humas Protokol di Kabupaten Oku itu kerjanya gimana sih Kak? Kalau di Humas Protokol itu ada 3 bagian. Ada humas, ada protokol, ada rilis. Kalau Kak di bagian humas, jadi di bagian humas itu kita mendokumentasikan pimpinan. Jadi setiap kegiatan namanya bupati atau wakil bupati dan sekda itu bakal kita dokumentasikan, baik foto maupun video. Setelah itu kita publikasi. Nah, yang ngepublikasinya itu adalah tim rilis. Ada sendiri Kak ya? Ada sendiri. Humas. Dalam satu lingkungan humas itu? Dalam satu bagian itu. Kalau sekarang udah berjadi nama Prokopim, Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Itu. Cuman sebelum kegiatan-kegiatan itu terselenggara, itu diprotokolin. Jadi dicek dulu persiapan-persiapannya. Setelah persiapannya selesai, kegiatan mulai, kami yang mendokumentasikan itu tadi. Iya. Berarti Kakak ini langsung kerja di lapangan, terjun langsung di lokasi gitu. Iya. Kak, sebelum merambah ke dunia yang lebih dalam Kak ya, awal-awal Kakak belajar ini
gimana Kak? Dari siapa atau ada yang ngajarin atau gimana Kak? Sebenarnya sih otodidak, cuman karena memiliki apa ya, kita dengan kecanggihan zaman sekarang kan lebih mempermudah kita untuk Iya, belajar kemajuan bareng-bareng teknologi Kak kan. ya. Sudah itu banyak teman-teman juga sharing-sharing sama teman-teman itu sih. Untuk kawan-kawan ya yang mau belajar di bidang seperti Kak Anjas ini, jangan takut kalau nggak ada yang ngajarin, karena kita kan sudah di era modern Kak ya. Benar. Kita bisa belajar dari internet, YouTube, Google. Walaupun kita keterbatasan alat seperti kamera, HP sudah mumpuni Kak ya. HP sekarang Ini kan. Kak bawa laptop juga Nah, tadi. ini laptop apa Kak? Laptop Asus. Tadi kakak lagi ngedit kan. Oh ya, ada project Kak ya. Lagi ada project, jadi Project apa sekalian mampir sini kan. Oh, memang iya. diundang oleh dari saudara Bagas kan, Wih. jadi langsung ke sini gitu. Alhamdulillah Kak ya. Heeh. Kak, untuk seumpama Kak ya, kita kan keterbatasan alat untuk belajar gitu. Ada solusinya nggak Kak? Yang penting kita semangat terus untuk belajar, untuk semangat untuk menekuni apa yang kita inginkan gitu. Walaupun alatnya terbatas kan, kita tetap bisa lihat di YouTube, bisa lihat di mana gitu kan. Pokoknya kita tetap semangat aja belajar gitu. Kak, untuk Kakak ya, saat meniti karir di dunia sinematografi ini, apa sih kesulitan menurut Kakak yang menjadi hal yang agak susah gitu? Kalau kesulitan sih sebenarnya apa ya? Ya pasti karena namanya di bidang ini alat kan mahal tuh. Ada kamera, ada segala macam, itu yang mungkin kendalanya ke budget sih. Cuman sekarang kan udah ada handphone, udah sedikit termudahkan kan, jadi agak lebih apa ya, lebih mudah gitu. Yang pasti sih masalah budget sih kalau untuk hobi di dunia videografi sih, karena kan alat-alatnya mahal. Cuman selain itu, selain budget sih mungkin harus ditambah juga dengan Skill kemampuan kita juga harus selalu diasah kan, biar kita, karena kita kan di sini bermainnya di jasa pelayanan kepada klien, jadi haruslah skill harus kita update juga gitu. Oh iya Kak, untuk kawan-kawan nih Kak yang punya keinginan, mungkin dia belum ada basic. Cara untuk belajar pertama yang paling utama di sinematografi itu apa Kak menurut Kakak? Yang pasti kalau untuk bicara basic, kita harus tahu dulu sih apa itu video kan. Sudah itu juga yang pasti komposisi lah. Kalau kita bermainnya dengan handphone mungkin lebih ke auto lah ya. Tapi kalau kamera kan, di kamera tuh ada tiga komponen. Ada ISO, ada speed, ada aperture. Ya itu tadi ada AF. Jadi itu harus kita kombinasiin gitu. Ya Kak, benar-benar. Saya itu lebih banyak sih ya kalau di lapangan sih teknis-teknis lah gitu. Jadi untuk kawan-kawan juga jangan takut yang mau belajar ini, soalnya apa, di prodi ilmu komunikasi ini sudah menyiapkan alat yang cukup lengkap. Bener. Karena kakak sebagai alumni di sini sekarang, kakak lihat di program studi ilmu komunikasi Unbara ini sudah sangat maju, sudah ada mulai podcast, ada siaran TV, sudah itu mahasiswanya lebih kreatif, banyak sekali kan ini. Jadi untuk mahasiswa yang punya keinginan tuh sepertinya sudah ada wadahnya di sini Kak ya, tinggal mengembangkan. Bisa nanti kan, kalau bisa nanti banyak bisa jadi apa ya, jurnalis atau bisa jadi yang memiliki hobi MC, bisa apa dapat job wedding jadi MC. Iya kan. keren juga itu. Jadi menurut Kakak di prodi komunikasi ini fleksibel atau menuju satu arah aja Kak menurut Kakak ini? Fleksibel sih. Lebih apa, jangkauannya lebih banyak lah. Luas ya. Luas. Jadi kita bisa di bank, bisa di humas perusahaan, bisa di jurnalis, bisa di sebuah company startup, banyak lah pokoknya kan. Jadi walaupun kita belajarnya seperti ke alat-alat media, nggak menentu harus ke situ Kak. Katanya kita kan komunikasi. Karena setiap saat kita kehidupan ini kan tidak lepas dari komunikasi kan. Bener. Jadi mahasiswa komunikasi itu jangan sampai kurangnya
berkomunikasi. Bener. Kita dengan yang di atas saja harus berkomunikasi. Nah, kan? benar Kak. Ya, heeh. Apalagi dengan sesama kan. Karena sesuatu itu pasti dijalinnya awalnya dari komunikasi. Bener, Harus kayak berkomunikasi cinta yang baik. berarti. Ah, ya gini. Ngomong-ngomong, Mas Anjas nih. Mas Anjas nih wong Jawa Mas ya? Bukan. Aku orang Batu Raja. Orang Batu Raja, tapi tinggalnya di Talang Jawa. Berarti di situ dominannya orang Jawa Kak ya, di lingkungan situ? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi namanya Talang Jawa Kak. Ya dulunya orang-orang Jawa, sekarang udah bercampur kan. Oh iya. Sering main ini enggak? Enggak. Apa ini? Tos gitu. Enggak. Tos. Ya, gini. Kayak kita tadi Kak. Ya gini kan. Oh. Gini ya. Kak, tadi sarapan apa Kak? Kenapa? Sarapannya apa tadi? Belum Kak, sarapan. Langsung makan siang tadi. Waduh. Pantas lemes Kak kayaknya Kak. Awak nih. Awaknya lemes. Wangel nih Mas. Oh, lanjut Kak ya. Di menurut Kakak komunikasi ini apa sih Kak? Kalau menurut komunikasi yang Kakak tahu ya, itu adalah proses penyampaian pesan lebih dari satu orang. Kayak kita ini komunikasi nih, tapi komunikasinya langsung. Kalau yang kalau yang tidak langsung kan seperti di handphone, teleponan gitu. Kakak nih kan terjun di dunia wedding Kak ya? Udah lama Kak? Nggak terlalu lama juga sih. Mulai dari kapan itu Kak ya? Awal 2015 lah kayaknya. Kalau boleh tahu Kak ya, keluh kesahnya di dunia perweddingan, khususnya Kakak sebagai videografernya, gimana Kak? Kalau dibilang keluh kesahnya sih sebenarnya banyak sukanya. Kalau dibilang ya dukanya ya yang pasti ya kita kan harus memiliki video-video yang kreatif untuk klien-klien, karena kan kita berganti terus kliennya kan. Sudah itu kita dituntut untuk selalu improve dalam setiap kita kali ngejob. Kadang kan minggu ini kliennya gini-gini, minggu depan kliennya gini-gini, iya, selalu berbeda gitu. Jadi kita itu harus beradaptasi Kak ya di setiap klien. Bagaimana Kak pembawaan yang baik untuk kita ke klien? Nah, menurut Kakak gimana tuh Kak? Ngapa? Cara kita berkomunikasi yang baik dengan klien dari awal. Ya pasti kita harus punya attitude yang baik lah, yang sopan, yang baik sopan gitu kan, sehingga klien nyaman. Terutama kita bikin klien tuh nyaman dulu gitu kan, dengan komunikasi tadi. Jadi kalau kalian kliennya udah nyaman, ya kita kan moto atau videonya enak gitu kan. Oh iya. Juga mood biasanya Kak ya, terbawa mood. Nah, Kakak ini kan termasuk orang yang sibuk Kak ya. Sibuk Ya sibuk ngapa wae. Maksudnya gini Kak, Kakak kan selain bekerja di wedding, itu kan weekend saja mungkin Kak ya, atau hari-hari libur. Bisnis. Iya, pokoknya gitu ya. Nah, terus kan Kakak juga berkecimpung di dunia humas tadi Kak ya. Gimana sih Kak ngatur waktunya itu Kak? Ya kan Senin sampai Jumat kerja secara kedinasan. Sabtu Minggu kan libur. Kan gini Kak, maksud aku, setiap seumpama kan Kakak Sabtu Minggu itu kerja wedding Kak ya. Nah, pasti butuh waktu untuk ngeditnya itu Kak. Gimana kalau ya di hari malam, biasanya malam kalau ngedit. Berarti ada ininya Kak, lagunya Kak. Apa? Kerja lembut bagai kuda, yang penting cuannya ada. Untuk apa Kak cuannya itu Kak? Ya untuk kehidupan lah Kak. Udah ada bini juga Kak ya? Sudah. Alhamdulillah. Udah berkeluarga. Berapa Kak? Kalau sekarang ya satu lah. Baru satu. Kalau Mas Bagas? Nah, saya ini jomblo Mas. Bukan jomblo sih. Kan sebagai mahasiswa yang dikagumi Kak, tapi aku ini malu-malu. Oh, tapi kan secara tuh anak-anak ilmu komunikasi tuh cantik-cantik. Pasti cantik-cantik. Banyak lah yang suka kan, yang ngefans mungkin dengan Mas Bagas. Waktu itu ada Kak cerita Kak ya. Waktu itu kan saya ngadain pelatihan fotografi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Kebetulan di situ banyak cewek-ceweknya, adik tingkat semester 2. Saya kan kebetulan semester 4. Nah, saat itu saya sedang nyiapin alat ya untuk
praktek. Nah, di situ ada salah satu cewek yang bilang gini, "Kak, minta tolong fotoin." Kirain saya disuruh motoin dia, nggak, ternyata saya diajak foto. Jadi ada orang 4 itu foto satu-satu. Set. Terus saya tuh di situ ngerasa, "Ya, Masya Allah, aku yang ganteng tenan." Jangan ketinggian ya. Tapi kalau nggak sombong bukan saya. Sombongnya dalam artian bangga gitu kan. Tapi kita tetap bangga, cuman jangan lemah ya. Jawa masuk lemah. Oh iya. Jawa keras, bos. Jawa lemah berarti kan. Bukan, Pak. Bukan ya. Bukan. Tapi kalau kita bahas Jawa lemah, nggak boleh rasis lah. Oh, nggak boleh. Tapi kan tergantung oknumnya juga, Kak. Kalau saya nggak baperan saya. Itu kan masih dalam kita konteks. harus tetap semangat. Kalau bekerja nggak boleh cepet pulang, harus Apa tetap itu? bekerja. Maksudnya apa gitu? Ya kalau bekerja ya sesuai dengan waktu kan. Itu harus semangat, nggak boleh pulang duluan gitu. Menurut Kakak kan pasti Kakak ini capek, Kak, ya, untuk bisa dikatakan seminggu full ini kerja, Kak, ya. Ya. Nah, penyemangatnya ada nggak, Kak? Yang Ya, bikin ada Kakak lah. semangat? Gimana tuh, Kak? Ya dapat uang. Kak, aku diajak itu loh, Kak, kerja apa gimana itu? Kerja ya boleh, kapan masnya siap Aku kita nih siap terus. tapi kerjanya nggak boleh lemah, harus semangat, nggak boleh ngeluh. Yang penting Pulangnya harus sesuai. sesuai jam ya. Kalau kerja Heeh. pulangnya harus sesuai jam. Nah, gitu. Kak, ada nggak sih, Kak, Apa? macet, Kak? Apa, Kak? Nggak dibantuin. Maksudnya macet tuh ini apa? Ngapa itu? Oh, jadi gini, Kak, saya itu kan sebagai Tapi mahasiswa kalau boleh tahu nih, Mas Bagas semester berapa nih? semester 4, Kak. Yo. Semester 4. Oh, berarti sekarang ini mau UTS, udah mau UTS. Mumet, Kak, Anda suka? Muhammad ya? Mumet. Udah dikempur tugas ini. Jadi berarti kalau semester 4 udah mau masuk ini ya, apa PKL. oh ya, insya Allah Sekarang mungkin PKL atau magang? Kalau zaman saya dulu sih magang. sekarang PKL, Kak. PKL. Bukan PKL dulu, Kak. Ini dulu KKN. KKN. Oh, Iya, baru setelah KKN baru magang. Iya, PKL. Sama magang sama aja sih, Kak. Magang ya. Sama aja. Kebetulan sekarang juga yang semester 6 itu udah mulai PKL. Kak, untuk masuk sekarang kan udah mau masuk di bulan Ramadan nih, Kak, ya. Mulai puasa. Gimana nih, Kak, jobnya? Kalau untuk jobnya sih ya Libur dulu. Cuman kan ya kita memang difokuskan untuk beribadah dulu kan di bulan Ramadan ini. Jadi jadi kita tetap fokus, jangan mencari uang aja kan. Oh iya, ibadah nomor 1, Kak, ya, tetap ya, jangan dilupain. Karena kan yang akhirat tuh tempat kita bakal abadi di sana. Iya. Kan? Jadi ini cuma sementara, Kak, ya. Kita juga bincang-bincang gini sementara, Kak. Sementara. Gitu. Kak, ada nggak antisipasinya untuk masuki Ramadan ini? Antisipasi karena kan nggak ada job nih, wedding, ada kerjaan lain apa gimana antisipasinya? Ya biasanya sih ngedit atau kita lebih sibuk-sibuk beres-beres kayak meja-meja komputer gitu kan. Karena kan selama ini kan fokus kerja nggak ada lagi untuk bersih-bersih kan. Jadi kita bersih-bersihin, recycle gitu kan. Jadi kita lebih terus aktivitas yang tadinya padat tuh agak berkurang di Ramadan ini kan. Jadi kita bisa lebih fokus untuk beribadah dengan keluarga dan banyak sekali aktivitas yang buat kita Lelah ya, Pak? lebih untuk istirahat gitu kan. Oh iya, Itu sih. Kak, ini kan kemarin kan kita kan memasuki fase COVID-19, Kak, ya. Saat ini masih sih. Iya, kan masih alhamdulillah agak nurun, Kak, ya, gara-gara kemarin kan udah vaksin booster. Waktu COVID itu kan banyak yang acara-acara seperti akad nikah gitu ditunda, Kak, ya, resepsi-resepsi. Gimana, Kak, itu, Kak? Jobnya itu nurun atau masih tetap? Masih tetap sih. Kita masih kadang kan nerima sampai 5 job. Tapi mungkin mesti ada penurunan, Kak, dari sebelum-sebelumnya mungkin. Ada yang penurunan mempengaruhi. dikit lah, cuman nggak ketinggian, tetap itu. Masih stabil, Kak, Stabil ya. lah. Kak.
menurut saya pribadi nih, mungkin mewakili semua teman-teman enggak ya. Kali kita kan sudah disuguhkan dengan teknologi nih di sini. Jadi teknologi itu kan mempermudah kita untuk mencari ilmu, meluapkan ilmu kita sebagai wadah. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang dari perbedaannya dari yang dulu dari yang dulu dengan yang sekarang. Dengan yang sekarang itu ada Kak satu penyakit yang sulit untuk dihilangkan Kak. Sekarang itu males. Nah, padahal teknologinya sudah ada. Gimana sih Kak menurut Kakak itu? Ya, itu kembali lagi ke pribadi orangnya masing-masing kan. Masalah menyikapi dari sebuah teknologi tadi, ada yang dengan dipermudahnya teknologi menjadi semangat, ada yang dipermudah dengan teknologi semakin semakin lesu mungkin kan. Ya, jadi itulah kata saya tadi, kita harus tetap semangat, jangan kendor gitu kan. Iya, keren juga. Jangan dikit-dikit lesu, dikit-dikit gak bisa gitu kan. Apa itu kan. Sampai saya tadi itu kebetulan tadi pagi ya, saya itu Zoom meet dengan Pak Hendra Alfani. Itu salah satu dosen favorit. Itu beliau juga kan sebagai akademisi yang lebih ke tentang politik gitu kan. Jadi sering ketemu kalau lagi di dunia politik itu. Nah, jadi tadi dia juga ngomong Kak, perbedaannya mahasiswa zaman dulu sampai dari zaman dulu dengan yang sekarang, perbedaannya itu jauh banget. Di sini kan kita kan belajar podcast ya. Kebetulan di sini prodi ilmu komunikasi semester 4 ini ada mata kuliah jurnalisme audio. Nah, itu menuju ke podcast seperti radio juga. Kebetulan ini juga tugas Kak, dari Pak Darwadi. Sebelumnya terima kasih Pak Darwadi, karena berkat beliau lah kita bisa belajar podcast. Keren. Pak Darwadi ya. Kenal Pak? Kenal lah. Dulu ngajar Kakak? Dulu dosen pengampu di mata kuliah produksi siaran televisi dan radio kalau dulu sih. Ya intinya sama lah dengan yang sekarang Kak ya. Kak, menurut Kakak tuh alat-alat yang untuk syuting video itu gimana aja Kak? Banyak sih sebenarnya. Apalagi kayak di ilmu komunikasi kan mungkin sudah kalian tahu alat-alatnya, kayak kamera video yang besar-besar gitu kan. Kamera syuting. Kayak kita pakai ini kan. Ya. 1, 2, 3. Itu kan banyak sekali kameranya kan. Ada lagi yang sekarang nih mirrorless kan, yang lebih keren gitu kan. Itu kalau saat di wedding itu ada mirrorless Sony kan. Sony. Itu keren gitu. Itu kan sebenarnya tuh kamera itu tuh mempermudah kita kan Kak untuk foto-foto selfie. Bukan ya. Ada nggak sih Kak spesifikasi tertentu untuk di video kameranya itu? Ada nggak Kak? Yang pasti udah layak untuk video lah, kayak Full HD, terus apalagi ya pasti lebih Full HD lah gitu, biar karena kan sekarang kualitasnya kan udah ini kalau boleh tahu nih Mas Bagas. Kan ini semester 4 nih, saya kebalik nih nanya nih. Iya boleh Kak, silakan. Mas Bagas hobi juga Kak di dunia pervideoan? Alhamdulillah saya belum lama ini mulai merambah ke dunia pervideoan. Video apa ini? Saya bukan lebih ke video aneh-aneh kan? Shoot movie Kak. Kayak shoot movie, film-film pendek. Shoot movie, bukan sub iga atau sub itu kan? Itu shop Kak. Enak juga itu Kak. Masuk. Seperti kemarin Kak ya, belum lama ini saya semester 2 apa semester 3 kemarin kebetulan ada lomba Kak, lomba PLH Bupati. Waktu itu masih di Pak Edward itu bos saya itu. Ya, berarti Kakak ikut kerja di situ Kak ya? Jadi kemana-mana tetap ngiring beliau kan. Itu tahun berapa ya? 2021 lah. 2021. 1 tahun yang lalu. Nah itu Kak, waktu itu saya kan masih awam banget nih di video. Apa sih itu film, olehnya belum pernah ikut dunia gitu sebelumnya. Terus kebetulan ada Kak Robin tuh
di ini dia kan sebagai Robin atau Ruben? Hah? Robin Sandi. Robin Sandi. Ya aku itu kalau yang ku kenal tuh Ruben. siapa itu Kak Ruben? Ya Ada. kira tadi Robin Ruben gitu. Bukan ternyata. Enggak. Ini Robin Hood. Kak Robin Hood. Sorry. Oh, kata kamu tadi Robin ini. Itu tukang panah itu Kak. Oh, ada cinta. Nah kebetulan itu diajak Kak Obin untuk main film. Nah saat itu kan dadaan Kak ya, kita Besar casting tuh. berarti honornya. Iya kurang paham juga Kak. Kalau itu saya nggak terlalu pikirkan oleh yang penting saya dapat pengalaman nih di dunia videografi. Mulai kapan lagi Kak? Kalau bukan dari sekarang kan? Benar. Nah di situ kami mulai nih belajar tentang kamera, gimana nih syuting. Nah di situ langsung saya diajak tag tuh film judulnya Sare itu. Ternyata sulit juga Kak. Sulit, apalagi proses-proses ininya kan merekam, editingnya dan juga kalau kita editing juga harus punya skill. Selain skill kita harus punya alat yang mumpuni. Ya, seperti saat ini kakak lagi bawa laptop memang yang khusus speknya ya. Speknya, jadi kakak di sini punya apa namanya tuh, kakak bawa nih pas lagi kan lagi ngedit tadi di luar kan, tiba-tiba kamu telepon kan, bisa nggak ini ya, mendadak kan ya saya bilang oke, lanjut kan pas pula lagi ngedit. Nah ini juga laptop ini keluaran terbaru juga ini ya, ini bukan endorse sih, cuman ya kita kan lagi ngobrol-ngobrol tentang alat-alat video kan. Jadi ini mantap punya ini spek gaming ini Kak. Spek gaming lah. Jadi Asus yang ya bukan endorse ini Kak bukan lah kan. Untuk mengenalkan saja ke teman-teman. Mengenalkan. Jadi ini pokoknya, tapi selain kita harus punya laptop, kita harus punya PC juga. Fungsinya sama tapi ya sama, cuman kalau lagi laptopnya lagi kendala kan kita ada punya ini kan komputer kan Kak, gitu. Merujuk ke tema lain Kak ya. Saya dengar fakta nih Kak. Dulu kakak waktu kuliah, waktu magangnya tuh denger di Trans 7 Kak, bener? Bener. Wih keren banget Kak. Gimana sih Kak? Coba ceritain Kak pengalamannya gimana itu. Kok bisa magang sampai di Trans 7 itu? Kalau bagaimana proses untuk magang di Trans 7 kemarin tuh awalnya memang dari dulu, dari awal dulu tuh bakal tahu nih kalau aku tuh bukan PKL, magang. Saat itu aku ngikut rombongan, dulu tuh ada namanya Kak ini Ruben sama si Bayu. Oh Kak Bayu ya. Dia tuh PKL tahun 2016, sedangkan aku magang 2017. Aku tuh pengen PKL gitu kan, bukan magang. Nah di saat itu aku ternyata mereka tuh ada kunjungan ke Net TV. Di saat di Net TV itu aku tertarik dengan media. Oh mulai dari saat itu langsung tertarik dengan media. Setelah itu singkat cerita ada namanya workshop redaksi Trans 7, dimana di workshop itu aku dengan salah satu teman aku tuh Wendy namanya, alumni sini juga, itu ikut dan alhamdulillah kami juara 3. Nah di saat itu juga Kak Robin tuh ikut juga, cuman dia nggak terpilih. Jadi kami terpilih juara 3. Setelah itu kita dapat tuh link nih dan bahwa tahu kalau kita bakal magang. Jadi di mana waktu itu ditentukan nggak Kak tempat magangnya? Enggak, cuman bebas mau di mana. Aku pengen di Trans 7. Pilih sendiri berarti Kak. Aku pengen di Trans 7, aku berusaha pengen di Trans 7. Di akhir 2016 itu dapat link bisa untuk di Trans 7. Alhamdulillah dapat linknya itu, kita bikin surat, bikin segala macam, bikin permohonan, bikin proposal. Akhirnya disetujui orang 2. Setelah itu dapat informasi lagi, boleh nambah lagi kalau bisa, katanya biar mencukupi kuota untuk bagian di Trans 7 orang 4 jadinya. Aku, Wendy, ada Dora sama si Arya yang punya Caferu di iya Kak Arya tahu itu. Jadi setelah kita dapat link, saya sudah dinyatakan untuk sudah dinyatakan pengiriman berkas untuk magang di sana. Ini agak sedikit ada duka dikit sih sebenarnya. Wah, jadi cerita. Setelah kita diterima, setelah kita dinyatakan untuk
proses untuk magang. Kita datang tuh itu pas mau puasa tuh H-5 lagi mau lebaran, kita ke Jakarta untuk Tahun interview. 2017 Kak ya? Untuk interview. Setelah nyampe sana kita diperbolehkan untuk magang di awal bulan Juli. Itu pergi kita tanggal 17. Pas mau pergi itu dinyatakan cuman yang dibolehkan magang cuman saya sendiri. Jadi kakak berangkat sendiri sana? Enggak, kita udah di bis itu, udah di bis. Oh, posisi mau berangkat itu? Iya, udah berangkat. Enggak mungkin kan kita pulang lagi kan. Itu sempat shock. Kosan sudah dapet, biaya bis segala macam sudah sudah keluar semua kan. Jadi kami putuskan untuk sama-sama pergi. Kami diskusikan lagi di Jakarta. Kan lokasinya atas tujuan di Jakarta tuh di Mampang. Jadi kita diskusi bagaimana akhirnya kita nemuin salah satu produser, salah satu presenter di redaksi berita. Pas kebetulan dia itu mentor saat kami di workshop kemarin pas kami menang itu. Kami minta solusi gimana, kami kan sudah ngajuin 4 nih, sudah dinyatakan lulus kemarin. ACC. Iya, ACC tiba-tiba kami nggak cuman satu tapi cuman saya. Dan akhirnya singkat cerita juga proses mungkin seiring waktu berjalan masuk tuh Kak Wendy. Cuman dari aku sudah magang 2 minggu, Kak Wendy masuk. Setelah Kak Wendy masuk seminggu, ada si Dora masuk juga bareng sama si Arya tadi. Kak, kabarnya itu waktu magang di televisi itu menyita waktu yang cukup lama nggak? Kemarin tuh dipinta 6 bulan, cuman kami mampu 3 bulan karena kebijakan dari kampus juga nggak boleh lama-lama karena mengingat mata kuliah kan harus ditempuh. Akademik ya. Dan juga saat magang juga kan kita perlu budget juga kan di sana karena kehidupan di Jakarta juga kan ngekos segala macam, makan karena di sana nggak ditanggung, cuman ada uang sedikit lah untuk kenang-kenangan gitu. Kak, kalau boleh tahu kakak di sana magang di bagian apa nggak? Kemarin sih kalau kakak di bagian redaksi, bagian berita, itu redaksi siang dan sore. Itu kerjanya di lapangan atau di kantor? Di kantornya tapi langsung. Di studio gitu. Cuman sewaktu-waktu ada berapa kali momen itu 4 kali momen itu di lapangan meliput berita. Jadi sebelum, kalau yang teman-teman saya ada yang di Selebrita, ada yang di jejak petual Sibolang. Sama satunya di kalau nggak salah di Selebrita 2. Di On the Spot kan itu dulu. Kalau Kak jadi jam 7 pergi, setengah 7, bekerjanya itu jam 8 sampai jam yang paling padat sih jam-jam 10 sampai jam 11. Berapa jam itu Kak kira-kira bekerja di situ? 3 jam. ya? Sisanya kan kalau sudah on air studio sudah berjalan, kita sudah free. Cuman pas mau persiapan mau on air itu tadi yang ribet. Jadi kita, kalau kakak nyiapin, jadi dia itu ada sistem muat berita. Nanti berita itu kita kelola, kita susun kan, dimasuk sistem. Nanti sudah itu di print, kita bagikan print rundown tadi. Gitu. Jadi kita harus berkomunikasi dengan presenter, dengan dengan yang control room, sama tata kamera, sama produser, sama sutradara, banyak pokoknya gitu. Jadi mungkin ini pengalaman paling menarik bagi kakak ya. Bener. Banyak itu yang didapat Kak ya. Banyak sekali ya. Pingin Kak? Aku juga pingin Kak. Gitu. Mungkin bisa ya. Harus semangat kuliahnya. Sudah itu kita harus mencari link-link. Jadi kalau ada workshop harus kita ikuti gitu. Kan menjadi pengalaman yang karena kan kalau kuliah kita cuman, kalau di kampus kan banyak kan teori-teori kan. Kita harus mencari prakteknya, harus kita kejar gitu. Mungkin dari kita sendiri Kak ya itu. Kak, terima kasih banget Kak. Ini menurut saya pengalaman yang paling berharga. Pokoknya kita bisa sharing-sharing gini mungkin bisa bermanfaat juga untuk kawan-kawan yang ada di luar sana. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan podcast ini.